Lu pada inget nggak bahwa lahan ini kemarin tuh yang nyangkul Atta Halilintar loh. Kapan lagi gua ngerjain mantunya Anang Hermansyah? Nah, di mana lagi bang? Iya di panan sini. Oh ya Bang. sih, oke. Nah, sehari berapa di sini bang? Lihat dari ukurannya, warnanya, teksturnya, timun suri yang tumbuh dengan sempurna. Ini biasanya satu pohon bisa tumbuh berapa? Bisa 5 kalau dia nanamnya nggak terlalu banyak ya, paling 3 atau 4 pohon gitu. Di sini Situ 1, sini 1 ya, nanti dia bisa menjadi 3 pohon berarti nih ya? 3 pohon. Berarti satu lubang bisa menghasilkan nanti 5 sampai 15 buah. Ya. Kemarin itu panen sampai berapa duit tuh? Kayaknya lumayan ya? Lumayan, hampir 5 juta. 5 juta. Waktu gua nanam kemarin ini ada masalah nih. Ya. Begitu kita udah endapkan tanahnya, kita tanam benihnya, ternyata di sini banyak ayam. Pantai Segigi bukan di Medan. Kalau kesasar sungguh ngeri. Sebentar lagi masuk bulan Ramadan, saatnya kita tanam timun suri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, adik dan gue, ketemu lagi sama gue nih. Abang Narji si juragan lahan. Ini nih di pundak gue. Ini timun suri yang kita biarkan dari tahun kemarin, pohonnya kita tidak musnahkan atau kita tidak angkat. Ternyata masih ada sisa yang tahun kemarin tumbuh seperti ini besarnya. Nah, dari bibit ini saya sudah menanam di lahan yang sudah kita siapkan. Lu pada inget nggak bahwa lahan ini kemarin tuh yang nyangkul Atta Halilintar loh. Ini yang belum rapi, coba dicangkul biar rapi kayak gini. Oke. Kapan lagi gua ngerjain mantunya Anang Hermansyah? Gini. Ini tengahnya udah rapi bro. Oh salah ya. Nah, kurang rapi. Di mana lagi bang? Iya di panan sini. Oh ya sih, oke. Nah, sehari berapa di sini bang? 20. Abang harian apa borongan bang? Harian boleh, borongan nggak boleh. Oh gitu. Hebat banget ya, seorang Atta Sultan dari Pondok Indah mau bertani di sini. Dan ini lahan yang sudah kita olah waktu itu mencangkul dengan Atta Halilintar. Karena bentar lagi bulan Ramadan, maka kita akan menanam timun suri. Bibitnya sama dengan bibit yang ada di tangan saya ini. Ini timun suri yang sangat unggul ya. Lihat dari ukurannya, warnanya, teksturnya, dan tuh kalau dipukul. Nah, ini timun suri yang tumbuh dengan sempurna. Kalau kata Demian. Bentar. Anak gua pulang sekolah. Anak gue kalau sekolah tuh naik itu, turunnya dilempar. Oke, abang-abangan gue, adik-adikan gue, dengan lahan yang seperti ini, sebenarnya kemarin saya sudah menanam beberapa benih, tapi banyak masalah. Nah, masalahnya apa? Kita ngobrol nih, berdua sama asisten saya yang jajannya mahal. Sekali jajan 10 juta. Oke, Bang Bogel. Siap pak. Aduh, nih. Ini kan kemarin sisa tahun kemarin ya? Iya betul. Yang di kebun belakang. Betul. Nih bagus banget nih. Bibitnya udah ada kan? Ada. Bibitnya sama kayak ini? Sama. 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 Ente kalau ngomong baut kenapa sih di mulut? Kayaknya bautnya kurang dikasih WD ya? Jadi agak kakuk. Nah. Ya sama. Kalau ngomong sama saya kaku dia, sama cewek lancar. Betul. Oke, ini simpen dulu, kasih kancul. Nah, abang-abangan gue, adik dan gue di sini nih. Lahan yang kemarin kita udah olah, ini sebenarnya kita nanam 2 tahap.
Karena yang namanya Ramadan itu 1 bulan penuh. Sini. Kita itu nanam timun suri itu jangan 1 tahap, karena Ramadan itu 1 bulan penuh ya. Kadang-kadang kita udah panen di pertama, di minggu kedua kita sudah kehabisan. Nah ini yang gelombang pertama kita tanam nih udah seumuran segini nih. Ini umur berapa minggu Bang Bogel? Ini umur 2 minggu. Ini umur 2 minggu ya. Ya. Dan timun suri ini setelah kita olah tanahnya seperti ini, kita kasih pupuk, kita endapkan beberapa hari, baru kita tanam bibitnya. Betul. Nah ini karena udah siap hampir mau berbuah, jadi kita kasih apa nih namanya alang-alang ya? Ini alang-alang. Alang-alang itu fungsinya buat apa sih? Fungsinya buat buahnya bersih, ada di atas. Oh, tidak langsung di tanah ya? Iya. Dan itu salah satu fungsinya adalah agar tidak terkena dengan virus, penyakit yang berasal dari tanah ya. Betul. Jadi harus dikasih tatakan. Tatakannya adalah alang-alang. Alang-alang. Nah ini umur tadi 2 minggu. 2 minggu. Dia akan mulai berbunga dan berbuah di usia 3 atau 4 hari lagi udah berbunga. 3 atau 4 hari lagi berbunga. Nanti setelah berbunga akan timbul buah. Belum ya? menjalar dulu. Oh menjalar dulu. Itu menjalarnya bisa sampai berapa tuh? Bisa. Ono juga ketutup yang sebelah situ. Sebelah sini bisa ketutup ya. Makanya dibalikin kemari nih semuanya nih. Nanti kita arahkan ya. Iya, diarahin. Nah ini Bang Bogel. Ya. Ini biasanya 1 pohon bisa tumbuh berapa? Bisa 5. 1 pohon bisa 5 buah. Kalau dia nanamnya nggak terlalu banyak ya, paling 3 atau 4 pohon gitu. Yang gitu. Tahun kemarin itu panen sampai berapa duit tuh? Kayaknya lumayan ya? Lumayan, hampir 5 juta. 5 juta. Sekarang sekilo berapa sih? Sekilo cuma 7.000. Sekilo 7.000. Iya. Dan kita ngejualinnya itu nggak perlu ke pasar. Iya. Seputaran warga sini aja kita taruh di meja itu. Betul. Biasanya hasilnya lumayan ya. Dan yang paling utama kita konsumsi sendiri. Di sini di base camp kalau setiap bulan puasa biasanya timun suri kita kalau kurang ya beli. Iya. Kalau kita masih ada stok ya kita punya sendiri. Betul. Ya. Kadang-kadang tetangga juga ada yang minta, Iya, ada yang udah beli. pasti. Nah, tapi waktu gua nanam kemarin ini ada masalah nih. Ya. Begitu kita udah endapkan tanahnya, kita tanam benihnya, ternyata di sini banyak ayam. Iya, ayam, kucing. Ayam, kucing itu yang salah satu hewan-hewan mengganggu tanaman timun suri. Nah, Bang Bogel, Ya. ini kan banyak banget tekinya ya, karena benar. kita nggak pakai plastik musa ya Ya. kalau untuk timun suri. Iya. Karena kita menggunakan alami alang-alang nanti. Alang-alang. Ini kemarin kendalanya dimakanin apa nih? Bijinya? Ayam. Ayam. Tetangga banyak tuh sama kucing lah, suka apa namanya nyeker-nyeker nih. Kadang-kadang juga kucing ngasih bonus ya. Ya ngasih bonus dah kotorannya. Pupuk beracun. Ya pupuk beracun. Nih kemarin kita punya kendala seperti itu dan sekarang kita akan menanam ulang Ya. timun suri yang kemarin rusak. Kita cari yang rusak-rusak ya. Seperti kayak gini. Nih. Tuh. Ini sebenarnya kemarin kita tanam 1 lubang itu bisa 3 benih 3 ya. aja, 3 benih. Tapi sayang kemarin ini baru tumbuh 1, yang lainnya udah dimakan ayam. Iya betul. Itu salah satu kendala petani di sini, banyak ayam tetangga. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. bisa jangan dalam-dalam, Pak. Jangan Nah, dalam-dalam iya, ya. Segini. Ini bibitnya sama yang kemarin ya. Sama ya tuh. 1 aja Satu kan? aja ya. Satu Situ sini. 1. Sini 1. Ya. Nanti dia bisa menjadi 3 pohon berarti nih 3 ya. pohon. Berarti 1 lubang bisa menghasilkan nanti 5 sampai 15 buah. Iya, 15 buah bisa 15 buah. Itu normalnya tuh. Normalnya seperti itu. Ya, gede-gede. Nah, itu kalau timun suri yang tumbuhnya kuntat itu kenapa Bang Bogel? Yang kuntet biasanya nanamnya terlalu banyak, Pak. Oh, nggak boleh juga terlalu rapat Iya, ya? terlalu rapat. Ini semua mah ada 7 pohon. Jadi nggak kebagian buat makan dia kali mah. Maksudnya nggak kebagian Sari-sari ya, makanannya sari-sarinya ya gitu. kebagiannya dikit-dikit Iya, ya. dikit-dikit. Tapi kalau kita giniin 3-3 atau gitu, nah dia Jadi polanya juga ngaruh ya. Ngaruh. Kalau perawatannya gimana sih Bang Bogel? Perawatan ini cukup mudah, so maksudnya yang penting rajin disiram. Ya, sama kotorannya kayak rumput-rumputnya kita cabutin kalau yang ada di dekat-dekat dia gitu. Ini usia berapa yang ini nih? Ini sama usianya cuma 5 hari. Ini baru 5 hari udah kayak gini ya? Hari, iya. Biasanya hamanya apa nih? Makanin daunnya nggak? Hamanya nggak ada sebetulnya. Sebetulnya nggak ada hamanya. Kalau timun suri itu Iya. cenderung tidak ada penyakit ya? Nggak ada. Cuma banyak penyakitnya itu gangguan hewan ya? Nah benar. Ini kayak ini kosong banget nih kan? Itu kosong ya. Kosong. Nah ini boleh ditaruhin nih. Tambahin. Nah gituin aja tuh. Asal aja.
Ya nggak usah ditekan juga nggak apa-apa. Ini cara membuat benihnya Bang Mogel. Iya. Biar penonton kita tahu dari timun suri itu kayak gimana sih cara membuat benihnya, bijinya ini yang bisa dijadiin benih. Cara benihnya ini kita ambil yang paling tua, yang paling gede, terus kita belah tuh. Kita ambil bijinya, separuh kita buang tuh, kita ambil tengahnya aja. Nah tengahnya itu terus kita cuci, biar lumutnya hilang tuh, yang licinnya itu tuh, sarung-sarung ituannya. Nah setelah itu kita jemur. Berapa hari itu proses kita jemurnya? jemur 3 hari atau 2 hari gitu. 3 hari atau 2 hari Ya, dijemur. jemur. Setelah itu kita pilih yang mana, yang bagus sama yang enggak, itu gimana cirinya? Kita rendam lagi, mana yang tenggelam itu yang kita ambil. Oh ini pengetahuan buat lu ya. Jadi cara mencari bijinya ini adalah biji bagian tengah pada indukan yang bagus, diambil dari buahnya, kemudian kita jemur. Setelah kita jemur, nanti kita rendam di air. Nanti biji yang masih bagus dan bisa tumbuh itu biasa tenggelam. Iya betul. Yang lainnya mengambang gitu ya. Ngambang kita buang. Nah, pokoknya yang ngambang kita buang aja deh. Cinta juga kalau ngambang itu harus kita buang. Jangan kita harapin sesuatu yang ngambang pokoknya. Benar. Yang ngambang itu emang kurang baik. Kurang baik benar. Kadang-kadang juga aromanya nggak enak kalau yang ngambang-ngambang. Iya, Nah, iya. Ini kosong banget nih. Iya, boleh. Habis nih ya kemarin. Iya. Karena budaya orang Betawi dan sekitarnya, kalau bulan Ramadan itu kayaknya nggak afdol kalau nggak makan timun suri ya. Bener. Buka pakai es timun suri. Ya. Nah, Udah tradisi Pak. 1, Ya gitu aja, nggak usah ditekan-tekan juga nggak apa-apa. Nah ini boleh nih 2 lagi. 2, 3. Iya. Kita Udah urut dikit. lagi ya. Nah gitu aja udah aman. Tumbuh ya. Ya. Penting nggak kelihatan ayam. Itu ayam nggak ngelihat. Iya. Nih Bang Mogel sebelah situ nih, kanan lagi. Boleh. Ini nggak sama ya, padahal nanam bareng ya? Nah, sama. Ini nggak bareng. Itu nggak bareng, beda. Nggak bareng. Ini tambahan aja, kemarin ada yang jatuh saya taruh di situ. Tumbuh ya? Tumbuh ya. Jadi gini loh, karakter timun suri itu karena dia jenis pohonan, jenis tumbuhan menjalar, kadang-kadang dia saling bersaing tumbuh dengan benih-benih yang ada di sekitarnya. Iya. Dan dia juga termasuk pohonan rambat yang sangat cepat ya. Cepat. Jadi kalau kita tidak rajin untuk mengelola tangkai-tangkainya itu, dia bisa masuk ke sebelah. Ini kayak kita di sebelah lagi tanam melon. Kalau nanti kita tidak memperhatikan itu dengan seksama, maka dia akan memakan pohonan yang lain ya. Benar. Karena timun suri itu kalau ke tembok juga bisa naik. Ya naik dia terus, itunya juga sangat jahat tuh. Kalau libetannya itu bisa matiin pohon. Yang kayak benangnya itu bisa matiin pohon ya. Iya, bisa matiin pohon. Tapi satu kelebihan timun suri itu, salah satunya pohonan ini tidak perlu yang namanya lanjaran kayak gini nih. Ya, karena nggak repot. Kalau kita kan, kalau orang Betawi bilang ini lanjaran nih ya. Iya, lanjaran. Rangka yang dari bambu ini. Kalau untuk melon itu kan harus menggantung. Tapi kalau untuk timun suri, dia biarkan menggeletak di tanah karena itu pertumbuhannya lebih baik. Tapi dengan syarat dikasih tatakan, ya, berupa atau jerami, alang-alang, atau sisa-sisa daun pisang yang sudah kering, itu juga sangat bagus. Ya, nah, manfaatnya makan timun suri di saat bulan puasa itu nggak sekedar kita mengkonsumsi ya, karena dia banyak mengandung air, kemudian seratnya juga bagus, dan itu melancarkan pencernaan. Jadi orang yang berpuasa mengkonsumsi timun suri itu sangat baik karena manfaat dari timun banyak banget ya. Ke kulit bagus, ke pencernaan bagus, kandungan air, mengontrol darah, itu juga manfaat dari mengkonsumsi timun suri. Dan radang, kan kalau yang namanya bulan puasa itu kita rentan untuk terkena radang. Salah satu pencegahannya adalah dengan mengkonsumsi timun suri. Dan timun suri itu harganya murah, terjangkau, dan mudah untuk mengembangbiakannya. Kita ini bibit udah nggak pernah beli lagi Bang Mogel ya? Setiap tahun kita simpan ya? Simpan bikin. Dan itu nggak hancur deh ya? Nggak. Itu hebatnya lagi timun suri. Bijinya yang kita sudah simpan setahun masih bisa kita tanam. Jadi kita nggak perlu membeli lagi. Tuh, bisa 3 tahun masih bisa kuat kalau masih ada sisanya gitu. Kalau masih ada sisanya sampai 3 tahun ya? 3 tahun dia bisa masih. Awet banget ya. Nah ini Bang Mogel. Ya. Tanda-tanda mana timun suri yang tadi Us? Ciri-ciri timun suri yang baik
yang seperti saya jelaskan di awal. Tapi nanti kalau kita panen timun suri, nah seperti layaknya timun yang lain juga, timun itu sudah layak petik apabila satu, bulunya sudah hilang. Bulunya hilang. Atau duri-duri halus di bagian ininya, kulitnya. Itu nanti akan hilang sendiri. Itu tandanya sudah tua. Kemudian timun suri juga kalau ketuaan, nah di sini akan terjadi retak. Nah, ya. Itu yang kurang baik. Kalau kita terlalu lama menunggu panen, itu biasanya kalau udah retak, di situ udah masuk yang namanya larva atau ulet. Nah itu dia. Penyakit timun suri itu nggak banyak. Tapi kalau kita kurang perawatan, dia akan rusak sendiri. Timun suri itu juga termasuk yang begitu dipetik, paling lama itu sekitar 2-3 hari lah kita simpan ya. 2-3 hari. Aromanya udah mulai nggak enak ya. Paling enak makanya timun suri itu tanam sendiri. Mudah perawatannya, murah benihnya, dan sedikit penyakitnya. Nih, contoh nih, ini hampir 3 kilo. Hampir 3 kilo lebih nih loh. Berarti kalau dijual nih harganya sekitar 15 ribuan ya? 15.000 sampai 25. Sampai 25.000 seperti ini ya. Yuk, abang-abangan gue, adik-adian gue, mulai dari sekarang kita mulai mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang kita tanam sendiri. Karena kita menjelang program ketahanan pangan, karena kita takut banget kalau sampai terjadi krisis pangan, itu resikonya akan tinggi buat kita. Kalau kita menanam sendiri, badan bergerak, sehat, dan konsumsi akan berkurang. Menghemat pengeluaran. Betul. Kayak di sini alhamdulillah kita udah persiapan juga ubi. Nanti kolak ubi kita nggak beli ubinya. Kemudian juga kalau yang namanya mau bikin cabe, balado segala macam, kita udah nanam cabe. Persiapan bulan Ramadan kita siapkan sendiri sebelum harga-harga itu naik. Dengan kita bertani, kita bisa mengontrol harga dari komoditas yang laku di bulan Ramadan. Nah, abang-abangan gue, adik-adian gue, semoga tayangan ini bermanfaat. Yuk mulai dari sekarang kita bercocok tanam. Jadilah petani milenial. No baper, no minder, jadilah miliarder. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Narji. Yuk kita persiapan Ramadan lah. Latihan makan timun suri.